Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dati Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aldora Valencia Putri dengan NIM 6411421178 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan manfaat literasi digital. Next slide. Sebelum saya menjelaskan mengenai dampak dan manfaatnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian apa itu literasi digital. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital ini merupakan suatu hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern seperti saat ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Next slide. Untuk yang selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan mengenai beberapa manfaat dari literasi digital itu sendiri. Yang pertama adalah memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up-to-date atau terbaru. Yang kedua, mampu menghemat waktu. Yang ketiga, memperkaya keterampilan. Yang keempat, memperluas jaringan. Next slide. Yang kelima, belajar lebih efisien dan cepat. Yang keenam, lebih ramah lingkungan. Yang ketujuh, menghemat biaya. Dan yang terakhir adalah mampu membuat keputusan yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif literasi digital. Yang pertama adalah menambah keterampilan baru lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Contohnya, saat mencari percobaan sains dengan melihat tutorial di internet. Yang kedua, dapat menghemat pemakaian kertas melalui gawai. Contohnya, membaca buku elektronik untuk menghemat kertas dan lingkungan. Yang ketiga, mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat. Contohnya, membaca informasi seputar kondisi lalu lintas terkini memakai aplikasi dari Android maupun laptop. Dan empat, belajar bahasa dan menulis lebih efisien. Contohnya saat akan mencari kata tertentu lewat aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan KBBI. Halaman selanjutnya, yang kelima, bisa memilih keputusan lebih cepat dan tepat. Contohnya saat akan membandingkan harga produk melalui sebuah website. Yang keenam, dapat menghemat biaya anggaran belanja dan keuangan. Contohnya bisa mengikuti keuangan dan membeli barang ketika diskon di toko online. Referensi dan sumber belajar bisa dicari melalui internet. Dan yang ketujuh adalah lebih mudah dan praktis asal dapat terhubung dengan internet. Yang terakhir, memperluas jaringan pertemanan. Contohnya, penggunaan media sosial itu sendiri dapat menambah teman baru bahkan sampai lintas negara. Media sosial memudahkan komunikasi tanpa terbatas oleh waktu. Oke, sekian tadi mengenai dampak
dan manfaat dari literasi digital itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, saya akan menyimpulkan bahwa menjadi literal digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengolaborasi, mengomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Memacu individu untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari sebuah komunitas. Jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat berisiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan, partisipasi, demokrasi, dan interaksi sosial. Kemudian, literasi digital itu sendiri diharapkan akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Jadi, diharapkan masyarakat tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoax atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung lebih aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital itu sendiri perlu melibatkan peran partisipasi aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Slide selanjutnya. Demikian tadi penjelasan yang dapat saya berikan mengenai dampak dan manfaat dari literasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.